Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan tetap semangat ya. Balik lagi ketemu bareng saya, Giri Wicaksono, di mata pelajaran Mekanika Teknik jurusan BKP dan DPIB ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mulai belajar berhitung ya. Di semester genap ini saya berharap kalian bisa mengikuti karena dari materi awal hingga akhir itu kita coba menghitung ya. Kita coba belajar berhitung dari yang soal paling mudah sampai dengan yang lumayan rumit ya. Oke. Di sini materi sudah saya siapkan dan saya harap kalian bisa mengikuti ya. Oke. Kita mulai aja langsung yang pertama nih ya, materi pertemuan pertama. Oke. Untuk mencoba belajar berhitung, ya, ada poin penting pertama, yaitu konversi satuan berat. Ya, apa sih konversi satuan berat? Yaitu mengubah dari satu satuan ke satuan lain. Contohnya bisa dilihat di sini dari kilogram ke newton. Ya, sebagai patokan ya, 1 kilo sama dengan 10 newton dengan notasi N. 1 kilo 10 newton, 10 kilo 100 newton ya. 100 kilo berarti 1000 newton, 1000 newton artinya juga 1 kilo newton ya. Bisa dilihat di sini polanya ya. Lalu bagaimana dengan 12 kilo? 12 kilo artinya 12.200 newton. 120 newton ya. 12 kilo sama dengan 120 newton ya. Jadi apa nih kesimpulannya? Sebenarnya 1 kilo itu 9,8 newton, cuma dibulatkan menjadi 10 newton ya. Aslinya segini 9,8, sehingga dalam mengubah kilogram ke newton hanya dikalikan 10 saja ya. Coba kita lihat lagi, 1 kali 10 newton ya. 10 kilo kali 10, 100 newton. Ini ya, kelihatan ya. 12 kilo berapa newton? Tinggal dikali 10, 120. Paham ya? Oke. Lanjut kita ke poin berikutnya sebelum kita berhitung ya. Di sini ada perletakan. Bisa kita lihat yang sebelumnya kita pelajari ya. Ada 3 perletakan penting di sini dalam mekanika teknik ya. Yang pertama ada perletakan roll ya. Perletakan roll itu ciri-cirinya apa? Dia ada roda, diumpamakan sebagai roda di sini ya. Sebagai roda, bisa baut ya. Bisa dudukan yang bergerak ya istilahnya. Bisa bergerak walau bergeraknya cuma sedikit ya. Dudukan, sambungan diumpamakan seperti dudukan atau sambungan yang bergerak walau cuma sedikit ya. Di sini perletakan roll hanya bisa menahan beban gaya lintang atau gaya vertikal ya. Di sini digambarkan dari atas ke bawah ya. Gaya lintang itu bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Gaya vertikal. Intinya perletakan roll hanya bisa menahan beban vertikal dari atas atau dari bawah ya. Lalu ada perletakan sendi. Perletakan sendi. Dia diumpamakan sebuah dudukan ya. Dudukannya itu tidak ada rodanya seperti ini ya. Diumpamakan sebuah batang yang duduk atau menumpu itu ya. Makanya disebut perletakan sendi ya. Di sini bisa menahan 2 arah gaya lintang atau gaya vertikal dan gaya normal atau geser atau juga gaya horizontal ya. Bisa gaya vertikal dari atas dan dari bawah maupun gaya geser atau horizontal dari kiri atau kanan ya. Lalu ada juga yang namanya gaya jepit ya. Gaya jepit itu namanya juga dijepit. Coba kalian bayangin ada satu batang kayu dijepit, entah dijepitnya bareng cor atau di las atau di
jepit kayu lain, itu tidak bisa bergerak, kaku, sangat kaku. Sehingga apa? Dia bisa menahan berbagai macam gaya. Ada 3 gaya di sini. Gaya lintang atau gaya vertikal, normal geser atau horizontal, dan gaya momen puntir. Puntir itu dipelintir, ya, seperti diperas, dipelintir gitu ya. Ini bisa menahan 3 gaya, ya. Jadi dalam struktur bangunan ada permodelan seperti ini: roll, sendi, dan jepit, ya. Dan jepit paling lengkap, dia menahan 3 bentuk gaya, ya, vertikal, horizontal, dan puntir. Oke, ini konsepnya ya, kita harus pahami ya. Lalu, dalam berhitung, khususnya struktur bangunan, ya, ada syarat kesetimbangan atau seimbang, ya. Kita mendesain sesuatu, ya, pasti ada syarat seimbang dan kesetimbangan, ya. Apa sih seimbang? Dibilang seimbang itu apa ya? Impas, ya, nggak kurang, nggak lebih. Makanya di sini muncul angka 0, ya. Artinya apa nih? Sigma V sama dengan 0. Sigma itu apa? Sigma artinya jumlah. Jumlah gaya secara vertikal dari atas atau dari bawah dijumlah nilainya 0. Sigma H sama dengan 0. Jumlah gaya horizontal dari kiri atau dari kanan ketika dijumlahkan hasilnya 0, ya. Sigma M, sigma momen, jumlah momen dari arah manapun jika dijumlahkan hasilnya 0. Inilah yang dikatakan seimbang. 0 didorong ke kiri, dilawan ke kanan, 0, ya. Ini seimbang, ya. Di sini saya gambarkan perumpamaan, ya. Perumpamaan di sini ada sebuah jembatan. Kalian bisa lihat ya, jembatan membentang dari kiri ke kanan di atas sebuah sungai besar, ya. Ya, di tengah kota ada jembatan membentang dari kiri ke kanan, ya, di atas sungai besar. Bisa dilihat di sini ya. Di sini perumpamaan, ya. Lalu, ya, bisa dilihat lagi di jembatan ini ceritanya terparkir. Ini jembatan kosong, ceritanya kosong, ya, belum dilalui apapun, ya. Ceritanya di titik ini nih, di garis merah, di bawah garis merah ini, di titik ini terparkirlah motor besar, moge, ya. Di sini terparkir mobil, ya. Istilahnya seperti itu, jembatan membentang dari kiri ke kanan. Di sini dibebani motor, di sini dibebani mobil, ya. Terbayang ya? Oke. Lalu diumpamakan seperti balok sederhana. Seperti ini, jembatan saya umpamakan seperti balok sederhana. Seperti ini ya. Di sebelah kiri perletakan jembatan, itu saya sebut titik A. Saya umpamakan bentuk perletakannya sendi. Ya. Di sebelah kanan, saya sebut perletakan B. Dan model perletakannya roll. Ya. Membentang dari titik A ke titik B dengan perletakan sendi dan roll. Ini saya umpamakan sebuah balok sederhana jembatannya ya. Sebuah balok sederhana. Lalu dari perumpamaan tadi seperti jembatan ya, jembatan ini saya umpamakan seperti balok sederhana, lalu dibebani ya, ngikutin tadi ya, bebani motor, bebani mobil ya. Di titik ini dibebani motor, di titik ini dibebani titik terpusat mobil ya. Ini perumpamaan sederhananya seperti ini dari jembatan tadi ya. Lalu nah, ini ada reaksi balok sederhananya, ya. Jika perumpamaan jembatannya seperti ini sederhana, ya. Jika perumpamaan jembatan ini sederhana, jembatan ini akan menimbulkan reaksi. Apa reaksinya? Reaksi ketika dibebani oleh motor dan reaksi ketika dibebani mobil, yaitu apa? Melendut. Jembatannya akan melendut kemana? Ke bawah,
Karena apa? Berat si motor dan berat si mobil, ya. Jembatannya akan melendut ke bawah. Mungkin dari gambar besar di atas tadi tidak terlalu terlihat. Cuma ketika diumpamakan balok sederhana ini, maka akan terlihat bahwa motor ini menyebabkan lendutan pada jembatan dan mobil ini juga, ya. Ketika diumpamakan lagi, ya, seperti garis gaya seperti ini mewakili motor, garis ini mewakili mobil, maka lendutannya akan berbentuk seperti ini polanya, ya. Kenapa lendutan di bagian mobil itu lebih cekung ke dalam? Karena beban mobil lebih berat, ya, ketimbang si motor. Cekungannya hanya sampai sini, nggak terlalu ke bawah, karena beban motor lebih ringan. Itu ya, ini saya umpamakan ya, garis ini untuk motor dan garis ini untuk mobil. Oke. Lalu pertanyaannya, ya, ketika dibebani oleh motor dan dibebani oleh mobil, bagaimana mekanismenya jembatan tetap bisa lurus seperti ini? Tidak melendut. Bagaimana caranya? Mekanismenya gimana? Ini yang garis titik-titik putus ini mewakili lendutan yang tadi nih ya. Ya. Jika dibebani, seharusnya dia melendut seperti ini titik-titiknya nih di bawah garis putus ya. Harusnya melendut seperti garis putus ini. Namun, kok bisa jembatan ini tidak melendut? Yang harusnya melendut seperti garis putus ini, ya. Karena apa? Karena ada gaya perlawanan dari struktur jembatan yang membuat jembatan ini tetap lurus, ya. Bentuknya kayak apa gayanya dari struktur bangunan? Ini dia gaya perlawanannya nih. Ya. Gaya bebannya ke bawah, lalu dilawan oleh gaya dalam struktur ke atas. Di titik A dan titik B. Sehingga jembatannya itu tetap lurus, ya. Perumpamaan lagi, ya, perumpamaan. Kalian mendorong sebuah tembok, ya. Kenapa tembok itu tidak runtuh? Ya, artinya temboknya kuat, mampu memberi gaya perlawanan yang sama. Ya, kalian dorong sebesar 1000 Newton. Tembok itu juga menahan balik gayanya 1000 Newton dengan arah berlawanan, ya. Kalau kalian dorong 1000 Newton, tembok membalas 1100 Newton, kalian akan terpental. Tapi kan lucu, tembok bisa balik dorong, serem ya. Nah, makanya struktur itu membalas sesuai apa yang dilakukan. Didorong 1000 Newton, struktur membalas 1000 Newton, sehingga dikatakan impas, seimbang, 0, tembok tidak bergerak. Kalau temboknya bergerak, artinya daya tahan atau daya lawan tembok lebih kecil ketimbang daya dorong kita, ya. Tapi apa iya di struktur seperti itu? Serem, karena apa? Kalau gaya bebannya lebih berat ketimbang gaya struktur, jembatannya bakal roboh. Begitu juga dinding ini, dindingnya bakal roboh, hancur, ya. Makanya struktur yang bagus, dikatakan bagus, itu kuat. Artinya apa? Seimbang, mampu menahan setiap gaya yang ditahan, mampu melawan balik gaya yang dibebani. Gitu ya, ini contohnya nih. Oke. Lalu bisa dikatakan di sini gaya yang ke bawah ini, tadi di sini motor ya, di sini mobil. Gaya yang ke bawah ini disebut gaya beban, beban motor, beban mobil, ya. Kenapa jembatannya bisa tetap lurus, tidak melengkung seperti garis putus ini, ya? Ini pola lengkungan lendutannya nih, ya. Karena apa? Ada gaya reaksi perlawanan ke atas. Gaya reaksi perlawanan ke atas dari titik A, titik B, dan struktur bangunan, struktur jembatan. Makanya jembatan tetap lurus. Nah, bisa dikatakan ini gaya beban, gaya perlawanannya dari struktur, arahnya sebaliknya. Ya, kalau gaya beban ke bawah,
gaya perlawanannya ke atas. Kalau gaya bebannya menarik ke atas, gaya perlawanannya ke bawah. Jadi seimbang. Semua arahnya sebaliknya. Pokoknya. Gaya reaksi perlawanan itu sebaliknya. Kalau didorong, balasannya juga dorong. Kalau ditarik, balasannya tarik, ya, berlawanan, ya. Gaya beban dan gaya reaksi perlawanan. Lalu, dalam mekanika teknik dapat dinotasikan kalau gaya beban itu disebut P, ya. P1 untuk motor, P2 untuk mobil, ya. Lalu gaya perlawanan dari struktur disebut V, ya, V. VA artinya V di titik A dan VB V di titik B. V di perletakan A dan V di perletakan B, ya, itu gaya perlawanan ke atas, ya. Kalau dinotasikan beban itu P dan gaya perlawanannya itu VA atau VB, ya. Oke, kita masuk contoh soal nih, ya. Konsepnya paham ya yang sebelumnya ya. Kalau memang ada yang mau ditanya, langsung aja di kolom komentar, nanti saya jawab, ya. Isi di kolom komentar pertanyaannya apa, namanya siapa, dari mana, kelas berapa, atau dari mana, pokoknya lengkap, lalu pertanyaannya nanti saya jawab, ya. Untuk konsepnya seperti ini, ya. Jika ada yang mau ditanya, langsung kolom komentar. Langsung masuk ke contoh soal, ya. Contoh soal pertama bisa dibaca. Pada perletakan balok sederhana, terdapat dua beban terpusat. P. Terdapat dua beban terpusat P dengan jarak tersebut. Jaraknya sudah ditentukan. Berapakah besar nilai gaya perlawanan V di A dan V di B? Ya. V di A dan V di B. Sebelum berhitung, kita ada aturan main, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Itu ada aturan mainnya, ya. Yang ditanya, bebannya ada 20 kilo dan 40 kilo di sini. Jaraknya sudah disebutkan, 2 meter dari A dan 2 meter dari B. Dan antar gayanya, antar bebannya berjarak 4 meter. Lalu berapa nilai PA dan PB? Itu yang ditanya, ya. Aturan mainnya, yang pertama, kalau searah jarum jam, ya, kalau searah jarum jam, hitungan bernilai positif. Kalau berlawanan jarum jam, hitungan bernilai negatif, ya. Dan yang ketiga, gaya reaksi perlawanan arahnya selalu sebaliknya beban, ya. Yang tadi saya katakan, arah V ini selalu sebaliknya arah beban. Ya, kalau dia arah bebannya ke bawah, V-nya ke atas. Bebannya arahnya ke atas, V-nya ke bawah. Ya, selalu sebaliknya. Ya, ini aturan mainnya dalam berhitung. Ya, oke. Sekarang coba kita menjawab ya. Langsung aja coba kita menjawab. Menjawabnya biar lebih terstruktur, biar lebih rapi. Saya buatkan langkahnya nih ya. Saya buatkan langkahnya. Yang pertama, kita konversi satuan dulu, biar jelas. Kita berhitungnya maunya apa nih? Newton hasilnya. Jadi kita konversi dulu satuannya. P1 itu 20 kilo tadi. Ya, artinya 200 Newton dikali 10. P2 itu 40 kilo, artinya 400 Newton. Ya. Nah, langsung kita tulis di P1 200 Newton dan 400 Newton ya. Dengan jarak 2 meter, 4 meter dan 2 meter ya. Jelas begini ya. Masih gampang untuk langkah pertama. Nah, langkah kedua nih, hitung sesuai aturan main. Ini yang mulai agak rumit ya. Kita perhatikan dulu di sini ya. Yang sudah diketahui itu 200 Newton, 200 Newton. Yang ditanya ini yang di bawah. Kenapa saya kasih jam di sini? Ya, biar mudah aja, biar mudah dalam perhitungan. Karena aturannya searah jarum jam bernilai positif atau plus, berlawanan jarum jam bernilai minus, ya. Oke, di sini ada sigma MA sama dengan 0. Artinya jumlah momen di A harus sama dengan 0, ya. Kalau hitungnya sigma MA
Artinya A ini ditutup. Ini ditutup. Kita tutup, ya. Kita tutup pakai jari kita yang A ini. Hitungnya berarti semua arah ke A. Semua arah beban ke A. Ya. Berarti dari B itu arahnya semua ngitungnya ke A. Ya A nggak usah kita hitung, kita tutup. Ya. Ada apa aja beban selain di titik A? Ada di titik B, VB, ada di titik sini 400 Newton, dan di sini 200 Newton. Ini nggak kita hitung, karena apa? Karena persis di titik A, ya. Maka itu kita tutup. Oke, kita hitung karena semua arah ke A, kita hitung dari B, ya. Dari paling kanan, ya. Lihat VB, ini VB. VB, kalau berputar ke arah A, itu berlawanan apa searah jarum jam? Berputar ke kiri, nih. Ini VB, berputar ke kiri, berlawanan, ya. Nah, maka itu kalau berlawanan, kita tulis min. Min VB dikali jaraknya berapa? 2 tambah 4 tambah 2, 8. Kita taruh di sini 8. Ya. Lalu, di sini ada 400. Kok bernilai plus? Coba kita lihat. 400 ini kalau berputar ke arah A, ke sana. Kiri. Ya. Berputar ke arah kiri. Artinya dia searah jarum jam, dia berputar ke arah A, bernilai plus. Dan yang 200 ini, 200 nih, berputar juga searah jarum jam, karena ke arah A. Artinya plus, dikali 2, jaraknya 2. Ya, ini jaraknya 6, 4 tambah 2. Ya, tinggal kita hitung, kita jumlahkan. Ya, min VB dikali 8, ya 8 min 8 VB. Ya, plus 2400 dan plus 400, ya. Min 8 PB ditambah 2800, ya. Dalam matematika kalau di sini ada min, kita pindah ruas aja biar jadi plus, ya. Kita pindah ke kirinya sama dengan, jadinya 8 PB sama dengan 2800. Nah, kalau udah begini artinya udah hilang tuh min plusnya. Ketika dipindahkan jadinya bagi atau kali. Ya, nah kalau 8 dipindah ke kanan jadinya bagi, ya. Jadi VB sama dengan 2800 per 8, artinya dibagi 8. Nah, VB sama dengan 2800 bagi 8, ya 350 Newton. Nah, ini nilai VB. Sekarang kita cari nilai VA. Ya, VB udah ketemu nih, 350 Newton, ya. Yang sekarang yang VA kita cari sigma MB, ya. Jumlah momen di B harus sama dengan 0. Karena mintanya di B, B kita tutup. Kita tutup semua sampai gaya-gaya paling bawahnya kita tutup, ya. Kita tutup semua. Semua arahnya ke B, semua arahnya ke B. Di sini VA, ya. VA kalau berputar ke B searah apa berlawanan jarum jam? Searah, ya, dia ke kanan. Nilainya plus. Jaraknya 2, tambah 4, tambah 2, 8. Min, nah, ini kenapa min? Nah, ini karena ini, 200 berputar ke arah B itu berlawanan jarum jam, ya. Nilainya min, jaraknya 4 tambah 2, 6. Ya. Lalu yang 400 ini, berputar ke arah B. Ya. Dia bernilai min, makanya min 400 jaraknya 2 dikali 2. Tinggal kita hitung. VA kali 8, 8 VA. Min 1200, min 800. 8 VA, min 2000 jadinya. Ya. Min 1200, min lagi 800, jadi minus 2000. Sama kayak tadi, untuk matematika, pindah ruas aja biar jadi plus. Pindah ke kiri, sama dengan. Ya, jadi 2000-nya pindah. Kalau tadi kan yang minnya yang min 8, ya. Yang pindah, kalau ini yang 2000-nya pindah. Ya, jadi 2000 sama dengan 8 VA. Karena udah hilang min plusnya, kalau mau pindah tinggal dibagi atau kali. Nah, ini dibagi, ya. Jadi VA sama dengan 2000 per 8. VA sama dengan 250 Newton. Nah, dapat nih lengkap nih. Jadi, nilai VB atau VA udah dapat nih, VB 350 dan VA 250 Newton. Pertanyaannya, bener nggak ngitungnya? Emang udah dapat nilainya, tapi hitungannya bener nggak? Hasilnya segini.
Nah, makanya ada langkah 3, ini langkah terakhir. Lakukan kontrol atau cek hitungan. Ya, cek hitungan. Bener nggak 0, bener nggak seimbang. Ya. Pertama, kontrol beban secara vertikal. Sigma V sama dengan 0. Jumlah gaya vertikal harus sama dengan 0. Gaya vertikal ada apa aja? Ada VA plus VB, ya. Minus, karena minus arahnya ke bawah dia tuh, ya. VA plus VB arahnya ke atas, minus 200 plus 400 tadi, P1 dan P2, mobil dan motor, ya. Nah, VA plus VB tadi coba lihat, 350 ditambah 250, 600, bener ya. Ini bebannya, 200 tambah 400, 600 juga, di jumlah 0, nah, artinya benar, good, ya. Lalu ada kontrol beban secara horizontal, harus juga sama dengan 0. Nah, kebetulan, karena tidak ada beban horizontal, bisa dikatakan 0, nggak usah dia papain, good. Dianggap benar. Nah, lalu yang terakhir, kontrol secara logika. Secara logika gimana? Ya, ini beban motor, ini beban mobil. Perletakan mana yang harusnya nanggung beban lebih besar? Ya, ini banyak nih. Jumlahnya benar 0, 600, ya. 350 sama 250 benar. Ada yang suka kebalik. Ternyata VB-nya yang 250, VA-nya 350, tetap jumlahnya 600. Tapi secara logika salah. Kenapa? Beban mobil kan lebih besar, artinya peletakan B yang harus nahan beban lebih besar. Gaya perlawanan yang lebih besar tuh adanya di B. Ya, coba kita cek di sini. VB 350, VA 250, lebih besar mana? VB. Nah, artinya apa? Logikanya benar, VB lebih berat atau lebih besar dari VA. Good. Nah, kalau udah kontrol ketiga cek hitungan ini, artinya hitungan kita benar, gitu ya. Jadi, gitu, ada 3 kontrol. Beban vertikal, beban horizontal, dan kontrol logika, ya. Nah, inilah hitungannya pendek, gampang, nggak susah kan? Nah, makanya saya urutkan langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Jadi kalau ada tugas nanti, bikinlah kayak gini, langkah 1, langkah 2, langkah 3, gitu ya. Biar apa? Biar terstruktur, gampang dicek, dan hitungannya benar, gitu ya. Nah, ini tinggal kalian coba, nanti ada latihan bisa kalian lihat di kolom description video ini. Jangan lupa kalian cek di sini, kalian catat materinya di buku, lalu kerjakan latihannya di bawah. Latihannya gampang, caranya pun sama seperti ini, nggak harus digambar ya, ini perumpamaan aja gambarnya ya. Kalian tinggal tulis aja ini angka-angkanya, perumpamaan gambarnya nggak usah digambar ya, tinggal tulis langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Dan sekali lagi, kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dengan identitas jelas, siapa dan dari mana, nanti insya Allah saya jawab di kolom komentar ya. Oke, untuk materi hari ini cukup perhitungan pertama untuk balok sederhana ya. Bisa kita sambung lagi, kita lanjutkan lagi di pertemuan kedua dan selanjutnya ya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa latihannya dicoba ya. Karena untuk apa? Untuk mengasah kemampuan berpikir kalian, analisis kalian, dan berhitung kalian. Oke, cukup dari saya untuk materi mekanika teknik hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.